Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Melinda dengan NIM 210220028 dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman untuk berlatih soal mengenai materi lingkaran dan sudut pada tingkat SMA dan sederajat. Sebelumnya, akan ada dua materi dasar yang akan menjadi bekal kita dalam mengerjakan latihan soal pada hari ini, yaitu sudut pusat dan sudut keliling, serta pada materi luas juring dan panjang busur. Pertama, pada materi sudut pusat dan sudut keliling. Pada gambar dapat diamati terdapat sudut ACB, di mana sudut ACB ada beta yang merupakan sudut keliling, dan sudut AOB di mana O adalah titik pusat dengan alfa sebagai sudutnya dan alfa merupakan sudut pusat. Untuk mencari sudut pusat dapat dicari dengan 2 kali beta atau 2 kali sudut keliling. Kemudian luas juring dan panjang busur. Juring yaitu sisi dari sini AOB dan busur adalah AB. Luas juring berhubungan dengan luas lingkaran dapat dicari dengan luas juring AOB per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Sedangkan panjang busur berhubungan dengan keliling lingkaran. Panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Memasuki pada latihan pertama, yaitu mengenai besar sudut pusat pada lingkaran. Sebuah lingkaran berpusat di titik O seperti pada gambar berikut. Jika besar sudut ACB adalah 55 derajat, maka besar sudut AOB adalah... Pada gambar dapat kita lihat bahwa ACB merupakan sudut keliling dengan besar 55 derajat. Berdasarkan pada pemahaman awal tadi, diketahui bahwa AOB yang merupakan sudut pusat merupakan 2 kali dari sudut keliling, sehingga alfa atau sudut pusat sama dengan 2 kali beta, di mana alfa atau sudut pusat sama dengan 2 dikali 55 sama dengan 110 derajat, sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah C. Berikutnya adalah soal tentang hubungan P dan Q. Diberikan sebuah lingkaran dengan pusat P dengan besar sudut DFE adalah 70 derajat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Informasi yang diberikan di sini, P merupakan nilai X dan Q adalah 35. Diketahui, DPE adalah sudut pusat dengan besar 5X min 10 derajat. Dari pemahaman awal tadi, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, di mana DFE merupakan sudut keliling. Sehingga sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. 5x min 10 sama dengan 2 kali 70. 5x min 10 kita setarakan, sehingga ketika yang kiri ditambahkan dengan 10, yang kanan juga ditambah dengan 10. Sehingga 5x min 10 plus 10 sama dengan 140 plus 10. Sehingga diperoleh X sama dengan 150 per 5 dan X sama dengan 30. Maka P yang merupakan nilai X di sini sama dengan 30 dan Q sama dengan 35. Sehingga diketahui bahwa Q lebih dari P karena 35 lebih dari 30. Maka jawaban yang benar adalah opsi B. Berikutnya yaitu luas juring AOB. Lingkaran yang berpusat di O berikut memiliki jari-jari 3. Jika besar sudut AOB adalah 120 derajat, maka luas juring AOB adalah... Di sini dapat kita lihat dari pemahaman awal bahwa luas juring berhubungan dengan luas lingkaran, sehingga luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Luas juring per luas lingkaran. Luas lingkaran dapat dicari dengan rumus pi r kuadrat. Di sini diketahui bahwa jari-jarinya adalah 3, sehingga pi dikali 3 pangkat 2
sama dengan alfa atau sudut pusat dari AOB adalah 120 derajat. Kita substitusikan sehingga menjadi 120/360. Maka luas juringnya adalah 1/3 dikali 9pi, sehingga diperoleh luas juring adalah 3pi. Di sini 1/3 diperoleh dari penyederhanaan 120/360 derajat, sehingga opsi yang benar adalah 3pi, yaitu opsi B. Berikutnya adalah menentukan nilai A yang mungkin. Dalam soal, titik A dalam kurung 1,A terletak di dalam atau interior daerah lingkaran. X kuadrat plus Y-1 kuadrat sama dengan 5. Maka nilai A yang mungkin adalah, ini merupakan soal TPS UTBK 2019 pada gelombang 2. Dengan opsi A, 1, 2, dan 3 saja yang benar, B, 1 dan 3 saja yang benar, C, 2 dan 4 saja yang benar, D, hanya 4 yang benar, dan E, semua pilihan benar. Untuk soal ini perlu diketahui bahwa ketika suatu titik terletak di luar lingkaran, maka besarnya akan lebih dari R kuadrat atau lebih dari jari-jari. Ketika tepat pada lingkaran sama dengan jari-jari, dan ketika di dalam atau interior dari lingkaran, maka kurang dari jari-jari. Di sini persamaan lingkarannya adalah X plus dalam kurung Y-1 kuadrat sama dengan 5. Maka dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini, kita coba substitusikan satu per satu. Yang pertama 1,0. Dari manakah 1,0 ini? Dari titik A, di sini 1,A. Maka 0 di sini adalah A kecil. Sehingga 1,0 kita substitusikan ke persamaan ini menjadi 1 kuadrat plus 0 min 1 pangkat 2. Kita kosongi dulu untuk menentukan tandanya di akhir titik-titik 5. 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 0 min 1 pangkat 2 sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Sehingga 1 tambah 1 titik-titik 5, maka 2 kurang dari 5. Maka opsi 1 memenuhi kriteria titik yang terletak di dalam atau interior daerah lingkaran X kuadrat plus dalam kurung Y-1 pangkat 2 sama dengan 5. Kemudian pada pernyataan 2 yaitu 1,1, kita substitusikan lagi 1 pangkat 2 plus 1 min 1 pangkat 2 titik-titik 5, maka diperoleh 1 kurang dari 5. Ini memenuhi kriteria titik yang terletak di dalam atau interior dari daerah lingkaran X pangkat 2 plus Y min 1 pangkat 2 sama dengan 5. Kemudian 1,2 yaitu 1 pangkat 2 plus dalam kurung 2 min 1 pangkat 2 titik-titik 5, sehingga 2 kurang dari 5 ini juga memenuhi kriteria di dalam atau interior dari daerah lingkaran X pangkat 2 plus Y min 1 pangkat 2 sama dengan 5. Dan yang terakhir, pada titik 1,3, 1 kuadrat ditambah 3 min 1 pangkat 2 titik-titik 5, diperoleh 1 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4, sehingga 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 sama dengan 5, maka titik ini, titik 1,3 yang keempat, merupakan titik pada lingkaran atau sama dengan R kuadrat. Ini merupakan nilai A yang tidak mungkin ada di dalam atau interior lingkaran. Sehingga nilai A yang mungkin adalah pada opsi A, 1, 2, dan 3 saja yang benar. Berikutnya, ini merupakan soal UTBK tahun 2019 pada Matematika Saintek. Jika lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1 menyinggung garis AX plus BY sama dengan 2B, maka nilai A kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan, dari sini bisa kita lihat bahwa jarak pusat ke garis singgung sama dengan jari-jari. Dari soal diketahui bahwa pusat adalah 0,0, R atau jari-jari sama dengan 1,
dan garis singgungnya adalah AX plus BY sama dengan 2B. Maka kita masukkan ke dalam formulanya A dikali X yaitu 0, A kali 0 plus B kali Y, B kali 0 min 2B per akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Kenapa pakai mutlak? Karena hubungan antara jarak pusat ke garis singgung dapat dihitung dengan formula ini, menggunakan nilai mutlak. Untuk menghilangkan nilai mutlak ini, maka kedua sisi akan dikuadratkan, sehingga menjadi mutlak A kali 0 plus B kali 0 min 2B per akar A kuadrat plus B kuadrat mutlak kuadrat sama dengan 1 pangkat 2. Nah, dari sini A kali 0 sama dengan 0, B kali 0 sama dengan 0, sisa min B, min 2B pangkat 2 per akar A kuadrat plus B kuadrat mutlak kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Sehingga diperoleh A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Dari sini bisa kita substitusikan berdasarkan nilai ini di soal. A kuadrat sama dengan 3B kuadrat dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 4B kuadrat sama dengan 3/4. Ketika yang ini kita sederhanakan menjadi 3/4, maka opsi yang benar adalah pada opsi C. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.